got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys on the block. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Putra Damar Septian dengan NIM 123202044, kelas 1A, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saya di sini akan mereview kembali makalah saya, yaitu Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana atau Profesional. Tugas ini saya kerjakan guna memenuhi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Dr. Haji Sacha Suhendi MAG dan Haji Yudi Irfan Daniel SOSI MAG. Langsung ke pembahasan, yaitu yang pertama, Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan. Apa sih itu hakikat pendidikan kewarganegaraan? Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan warga negara. Lalu, secara terminologis bagaimana? Yaitu program pendidikan yang berintikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Semuanya diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan kewarganegaraan pada sejatinya merupakan pendidikan yang menuntun warga negara berwatak good and smart citizen. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia bertujuan untuk membekali dan membentuk warga negara yang baik, yaitu warga negara yang selain memiliki kecerdasan baik intelektual, sosial, emosional, maupun spiritual, memiliki rasa bangga dan tanggung jawab civic responsibility dan mampu beradab berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara supaya tumbuh jiwa nasionalisme. Nah, ada juga substansi pendidikan kewarganegaraan, meliputi pengetahuan, nilai, dan keterampilan kewarganegaraan. Kompetensi pendidikan kewarganegaraan terdiri dari pengetahuan kewarganegaraan, watak atau karakter kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan yang dapat membentuk warga negara sebagaimana mestinya. Oke, langsung lanjut yang pembahasan pertama, yaitu civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan. Civic knowledge ini berkaitan dengan materi substansi yang diketahui oleh warga negara berhubungan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Aspek dari civic knowledge ini berhubungan dengan pemahaman akademik yang diperoleh dari berbagai konsep atau teori politik moral, hukum, sosial, budaya, dan lain-lain. Lalu poin kedua yaitu civic skill. Dalam civic skill ini, atau kecakapan kewarganegaraan merupakan kecakapan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna agar menyelesaikan atau menghadapi masalah-masalah kehidupan bernegara. Kecakapan kewarganegaraan ini meliputi kecakapan-kecakapan intelektual dan kecakapan partisipasi. Lalu poin ketiga yaitu civic disposition. Civic disposition merupakan kompetensi yang paling utama dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Tujuan utama dari civic disposition yaitu untuk menumbuh karakter warga negara, karakter yang perlu dimiliki saat ini, yaitu kejujuran, religius, sopan santun, tanggung jawab, integritas, toleransi, kreativitas, inovasi, adaptif, mandiri, dan berwawasan global. Setelah kita mengetahui apa itu hakikat pendidikan kewarganegaraan dan pengertian sarjana dan profesional, lanjut kita ke poin yang ketiga, yaitu urgensi ilmu PKN
dalam memperkukuh nasionalisme untuk kemajuan Indonesia. Apa sih urgensinya? Jadi, pada dasarnya, terjadinya masalah atau konflik disebabkan karena sikap primordialisme atau kedaerahan yang berlebihan, fanatisme yang berlebihan terhadap kelompoknya, dan etonisme dapat memicu terjadinya perpecahan bangsa dan negara. Hal tersebut menjadi sebab menurunnya nilai nasionalisme di Indonesia. Faktor lain yang menyebabkan lunturnya nilai nasionalisme yaitu kurangnya teladan atau contoh dari generasi tua yang mementingkan kelompok atau golongannya daripada kepentingan negara. Terjadinya berbagai konflik di Indonesia mengisyaratkan perlunya penguatan nasionalisme sebagai upaya preventif mencegah terjadinya konflik yang dapat menyebabkan terjadinya perpecahan, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terpelihara dengan baik dan kemajuan negara Indonesia dapat diwujudkan. Pendidikan kewarganegaraan harus memiliki tujuan bukan hanya untuk mengubah kecerdasan dan kompetisi saja, namun juga mengubah karakter dan moralitas sehingga dapat menghargai keragaman yang ada serta saling menjaga negara kesatuan Republik Indonesia berkaitan dengan kondisi warga negara Indonesia sebagaimana yang telah digambarkan dalam berbagai fenomena, maka ilmu pendidikan kewarganegaraan menjadi suatu hal yang urgent untuk memperkukuh nasionalisme dan dapat memajukan negara Indonesia. Nasionalisme menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, bangga sebagai bangsa Indonesia dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nasionalisme harus bersumber dari Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yaitu yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa, mengandung keyakinan dan pengakuan yang diekspresikan dalam bentuk perbuatan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Lalu nilai yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntunan mutlak hati nurani dengan memperlakukan suatu hal sebagaimana mestinya. Lalu nilai yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, merupakan usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina nasionalisme dalam negara. Nilai persatuan Indonesia yang demikian itu merupakan suatu proses untuk terwujudnya nasionalisme. Lalu nilai keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yakni mengandung makna bahwa suatu pemerintahan rakyat dengan cara melalui badan-badan tertentu yang menetapkan suatu peraturan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat atas dasar kebenaran dari Tuhan. Lalu yang kelima ada nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam wujud pelaksanaannya bahwa setiap warga negara harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan, keserasian, keselarasan antara hak, wajib, serta menghormati hak-hak orang lain. Jadi dari apa yang sudah saya paparkan, kesimpulannya adalah secara historis, pendidikan kewarganegaraan telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka dengan berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan pada saat itu mulai tumbuh jiwa nasionalisme. Lalu secara sosiologis, PKN dilakukan oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Lalu, secara politis, pada awal pemerintahan Orde Baru, dalam kurikulum baru, tercantum mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang berisi materi atau metode yang menghilangkan sifat indoktrinatif dan diubah dengan materi dan metode pembelajaran baru yang dikelompokkan menjadi kelompok pembinaan jiwa Pancasila. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan selalu berubah sebab mata kuliah PKN harus selalu menyesuaikan atau sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.